Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan. Amin. Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang strategi atau panduan atau mempersiapkan bagaimana cara kita mempersiapkan atau apa saja yang harus dipersiapkan untuk memulai mendirikan usaha giling padi. Nah, seperti hanya usaha lainnya ya, untuk usaha jasa giling padi itu banyak yang berhasil atau banyak yang sukses, tapi tidak sedikit pula yang rugi atau yang bangkrut. Maka dari itu kita perlu siasat atau perlu strategi, tahapan-tahapan untuk memulai usaha giling padi agar bisa berjalan dengan baik dan bisa memberikan hasil yang maksimal, memberikan keuntungan yang maksimal. Nah, hal-hal yang perlu disiapkan untuk memulai usaha penggilingan padi ya, yang pertama yaitu lahan yang luas ya. Nah, persiapannya ya, persiapan usaha giling padi. Giling padi ya. Nah, yang perlu disiapkan yang pertama yaitu lahan yang luas ya, lahan luas dan strategis ya, karena usaha giling padi itu membutuhkan lahan yang luas ya. Misalnya untuk jemuran ya, untuk jemuran gabah atau padi itu membutuhkan lahan yang luas. Kemudian untuk gudang ya, gudang gabah atau tempat mesin giling padi itu juga membutuhkan lahan yang luas. Belum lagi limbah sekam itu juga membutuhkan lahan yang luas ya. Jadi persiapan yang pertama yang harus disiapkan oleh pelaku atau orang yang ingin memulai usaha giling padi itu yang pertama adalah lahan yang luas dan juga strategis ya. Strategis itu artinya ada akses jalan masuk untuk mobilisasi usaha seperti angkut gabah atau angkut beras, angkut katul, sekam dan lain sebagainya. Itu memang harus ada akses jalan masuk ya. Nah, kemudian juga harus jauh dari perumahan ya, karena sedikit banyak ini nanti akan ada limbah atau debu-debu yang berhamburan yang bisa menyebabkan gatal-gatal ya itu. Jadi maka dari itu lokasi atau lahan untuk mendirikan usaha giling padi itu sebaiknya agak minggir ya, agak minggir atau jauh dari perumahan ya, karena bisa mengganggu lingkungan sekitar ya. Jadi yang pertama itu strategis, ada akses jalan masuk untuk mobilisasi, kemudian harus jauh dari perumahan ya, dari perumahan agar tidak mengganggu lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua yang perlu disiapkan untuk mendirikan usaha giling padi yaitu modal ya, persiapan modal yang cukup. Modal yang cukup ya, karena usaha giling padi itu memang menurut saya membutuhkan modal yang menurut saya itu lumayan besar ya, untuk misalnya beli mesin ya, mesin pecah kulit, kemudian mesin polisher, belum lagi mesin diesel ya, atau mesin penggerak 2 unit misalnya, untuk pecah kulitnya satu, kemudian untuk polishernya satu, belum lagi untuk membuat jemuran ya, membuat jemuran itu juga memerlukan modal yang lumayan besar
besar. Belum lagi rumah-rumahan untuk tempat mesin giling padinya, kemudian rumah-rumahan juga untuk bangunan juga untuk pembuangan limbah ya. Jadi itu modalnya itu memang cukup besar menurut saya ya, bisa ratusan juta ya. Jadi persiapan modal yang cukup. Namun demikian teman-teman bisa memulai usaha giling padi dengan modal yang minim atau yang sedikit ya, dengan misalnya hanya menggunakan mesin polisher saja tanpa PK, beli yang second atau yang bekas, itu bisa lebih murah, atau menekan modal untuk persiapan mendirikan usaha giling padi. Di persiapan yang kedua yaitu modal yang cukup ya, modal yang cukup ya. Bagaimanapun juga namanya usaha juga memerlukan atau membutuhkan modal. Kemudian yang ketiga ya, pakai mesin yang berkualitas. Nah, untuk pemula atau yang belum tahu seluk-beluk masalah mesin giling padi, itu sebaiknya membeli mesin yang baru saja, yang berkualitas ya. Takutnya kalau teman-teman itu membeli yang bekas kemudian kondisinya kurang bagus dan akhirnya sering terjadi masalah, itu nanti akan sedikit banyak mengganggu jalannya usaha penggilingan padi ya. Jadi maka dari itu beli atau pakai mesin yang berkualitas ya, mesin yang bagus ya. Nah, kemudian yang keempat ya, yang keempat yaitu pekerja yang ulet dan jujur ya. Ya, kita harus merekrut pekerja yang ulet dan jujur, semangat, tidak mudah menyerah ya, tidak takut kotor dan mau belajar ya. Belajar bagaimana cara menggiling padi yang bagus agar bisa menghasilkan beras yang berkualitas. Kemudian juga mau belajar tentang beras yang bagus itu seperti apa, yang kurang bagus itu seperti apa, dan seterusnya. Jadi memang pekerja yang kita gunakan itu harus pekerja yang ulet dan tentunya jujur ya. Namun ketika budget teman-teman itu masih kurang atau tidak cukup untuk memperkerjakan seseorang, maka bisa mulai terlebih dahulu kita sendiri yang mengerjakan ya. Baru setelah dirasa itu sudah repot dan sudah berkembang dan dirasa perlu untuk merekrut pekerja ya, baru kita merekrut pekerja yang ulet dan jujur. Nah, kemudian yang nomor 5 ya, persiapan yang harus dipersiapkan oleh pelaku usaha giling padi, yaitu menetapkan harga jasa yang kompetitif. Harga jasa yang kompetitif ya, harga jasa yang kompetitif. Tentunya kita bisa melihat para pelaku usaha giling padi di sekitar kita itu, mereka menentukan harga jasanya itu berapa. Misalnya ada yang per kilonya itu 800 atau 1000 ya, jangan sampai selisih itu terlalu banyak ya. Jadi kita tidak rugi, kemudian para pelanggan juga tidak merasa keberatan ya. Artinya kita harus menentukan harga jasa yang kompetitif ya. Jadi enak buat kita juga buat pelanggan yang menggunakan jasa giling padi kita. Kemudian yang keenam ya, yaitu pelayanan
yang baik. Bagaimanapun juga orang yang datang membawa gabah ke penggilingan padi yang menggunakan jasa giling padi itu sedikit banyak sudah mempercayakan gabahnya itu kepada kita, maka kita harus bisa melayani mereka dengan baik untuk kelangsungan usaha giling padi kita. Kalau harga jasanya misalnya sudah tidak kompetitif, sudah tidak bersaing, kemudian pelayanan buruk, itu nanti akan berdampak pada kelangsungan usaha giling padi kita. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu promosi ya. Kita harus mempromosikan usaha giling padi kita agar banyak yang tahu dan banyak yang menggunakan jasa giling padi kita. Nah, ini adalah beberapa hal yang perlu disiapkan dan juga sekaligus panduan atau strategi kita dalam menjalankan usaha penggilingan padi. Nah, kiranya cukup sekian teman-teman sharing kita pada kesempatan video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.